Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finisa Nurul Aisyah. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Melalui video ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Dalam video kali ini, saya akan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah deskripsi tentang mata kuliah, sementara bagian kedua merupakan cuplikan dari rekaman perkuliahan yang telah berlangsung. Saya adalah dosen Prodi Ilmu Komunikasi yang memiliki kompetensi di bidang media, jurnalisme, dan perubahan sosial. Ada beberapa mata kuliah yang telah saya ampuh, salah satunya adalah pengantar ilmu komunikasi. Pengantar ilmu komunikasi merupakan mata kuliah yang membahas konsep-konsep dasar komunikasi sebagai ilmu sosial, meliputi ruang lingkup, perkembangan, serta konteks komunikasi sebagai gambaran awal untuk mengenal ilmu komunikasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa di semester pertama yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester gasal dengan status mata kuliah sebagai mata kuliah wajib. Sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang sudah dirancang sebelumnya, ada beberapa kemampuan yang diharapkan akan dimiliki oleh mahasiswa setelah menempuh dan lulus dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Ada 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah di sini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai kajian dalam elemen komunikasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai kajian dalam level komunikasi. Sementara CPMK keempat yaitu mahasiswa mampu menganalisis fenomena dalam komunikasi antar budaya. CPMK kelima yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan public speaking sebagai salah satu penguasaan konsep, kaidah, dan pengembangan isi pesan. Untuk mencapai kemampuan yang tadi sudah disebutkan atau CPMK, ada beberapa materi pembelajaran yang sudah disusun. Berikut ini adalah materi-materi pembelajarannya. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dilakukan secara offline dan online. Untuk sistem secara online dilakukan melalui LMS. Di sini saya biasanya langsung share tentang materi berupa audio, audiovisual, ataupun jurnal-jurnal yang kemudian relate dengan materi yang akan dibahas. Sementara untuk metode pembelajarannya ada diskusi kelompok, studi kasus, berbasis proyek dan berbasis masalah, simulasi, dan kolaborasi. Diharapkan dengan berbagai macam metode pembelajaran yang saya terapkan di sini, mahasiswa kemudian menjadi aktif dan enjoy dalam melakukan perkuliahan. Interaksi saya sebagai dosen pengampu dengan mahasiswa terbilang intensif. Interaksi ini terjadi dalam dua konteks. Yang pertama pada saat perkuliahan. Pada saat perkuliahan, interaksi biasanya berlangsung pada saat penjelasan atau diskusi kelas, atau kemudian terjadi secara online melalui LMS. Kemudian di luar perkuliahan biasanya menggunakan tatap muka atau diskusi melalui WhatsApp group. WhatsApp group biasanya saya akan buat sebelum perkuliahan berjalan. Di situ mahasiswa boleh untuk menanyakan atau mendiskusikan sistem penilaian dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi berdasarkan bobot dari masing-masing capaian pembelajaran. Jadi, seperti yang terlihat di layar bahwa ada beberapa kode CPMK yang tadi sudah disebutkan 1 sampai 5 dan kemudian teknik penilaiannya akan menggunakan 3 teknik. Yang pertama adalah observasi, kemudian tes tertulis, dan unjuk kerja. Observasi di sini meliputi yang pertama adalah presensi atau kehadiran mahasiswa, serta keaktifan mahasiswa pada saat diskusi di kelas ataupun pada saat perkuliahan. Kemudian teks tertulis ini berupa kuis, kemudian tugas individu dan tugas kelompok, serta yang terakhir adalah ujian. Ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Kemudian yang terakhir adalah unjuk kerja merupakan teknik penilaian yang merupakan penilaian di CPMK kelima. Jadi pada saat unjuk kerja di sini mahasiswa akan diminta untuk melakukan simulasi atau mendemonstrasikan praktik public speaking sebagai salah satu skill di bidang ilmu komunikasi. Untuk instrumen penilaiannya semua menggunakan proses rubrik.
Baik sistem penilaian, kemudian materi pembelajaran, sampai kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini sudah dijelaskan kepada mahasiswa di pertemuan pertama. Jadi, mahasiswa juga mengetahui kira-kira nilai yang akan mereka dapatkan berasal dari mana, kemudian materi apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, dan bagaimana sistem pembelajarannya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk deskripsi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Berikut ini saya akan tampilkan cuplikan rekaman perkuliahan yang sudah saya lakukan melalui Zoom Meeting. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di perkuliahan di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Baik semuanya ya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, wajah cerah setelah UTS terlihat gitu ya. Teman, kita akan melanjutkan materi perkuliahannya, tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu sebelum kita mengikuti perkuliahan kita hari ini. Ayo kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lancarkan ya Allah. Amin. Ya, semangat sekali teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini ya. Jadi kemarin kita sudah UTS, kita akan lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Teman-teman, seperti yang sudah terlihat di layar kalian ya, ini adalah materi tentang komunikasi massa. Jadi di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi kita hari ini, kita akan belajar mengenali dulu komunikasi massa sebagai level. Sebelum nanti teman-teman akan mengambil mata kuliah komunikasi massa di semester berikutnya. Begitu. Jadi setelah teman-teman dapat materi ini, diharapkan teman-teman nanti akan mampu untuk mengidentifikasikan mana yang komunikasi massa, mana yang bukan. Jadi ada gambar ya, mulai dari game, kemudian newspaper, kemudian ada juga musik, kemudian radio, televisi, website, sama film. Itu adalah komponen atau jenis-jenis dari komunikasi massa yang akan kita pelajari nih hari ini. Nah, untuk materi kita hari ini, kita cuma belajar 3 sebagai dasar dari komunikasi massa. Yang pertama jelas definisi, karena ketika teman-teman tidak mengenal, maka teman-teman tidak sayang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristiknya, ciri-cirinya apa sih yang membedakan komunikasi massa dengan level yang lain. Kemudian yang ketiga adalah contohnya, jadi contoh realnya. Materi ini saya ambil dari 2 referensi, yang pertama dari De Vito dan dari Joseph Dominic. Kita bisa mulai ke materi yang pertama. Yang pertama tentang definisi, tadi sudah disebut ya. Jadi apa itu level komunikasi massa? Waktu penjelasan level di pertemuan keempat dahulu kala itu saya pernah menjelaskan sedikit nih tentang komunikasi massa. Adakah yang masih ingat di sini? Saya Bu. Boleh? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Perkenalkan, nama saya Dimas. Oh ya, Dimas. Ya, saya di sini akan sedikit explain tentang apa sih itu komunikasi massa menurut apa yang saya pahami. Menurut apa yang saya pahami, komunikasi massa adalah proses komunikasi di mana sudah menggunakan level berbasis media gitu. Jadi media tersebut menyampaikan suatu informasi ataupun menukarkan informasi yang harus disampaikan kepada khalayak luas. Jadi perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi intrapersonal tadi terletak pada jangkauan audiensnya, yang otomatis bahwa komunikasi massa memiliki jangkauan audiens yang lebih luas. Gitu. Lebih luas. Ya, keren banget Dimas. Masih inget ya, pasti lancar nih UTS kemarin. Amin, amin.
Ya, tadi ada beberapa keyword ya yang disampaikan sama Dimas tentang media, terus jangkauannya lebih luas gitu ya. Betul yang tadi sudah disampaikan Dimas bahwa komunikasi massa itu adalah proses di mana komunikator yang merupakan institusi itu mengirimkan pesan melalui media atau teknologi yang tadi disebut sama Dimas, mulai dari audio, visual, atau audio visual, dan kalau zaman sekarang jelas pakai digital media untuk mencapai halayak yang sangat luas. Tidak semua media massa itu adalah media. Jadi, semua media massa itu pasti pakai media tapi tidak semua media itu adalah media massa. Jadi cakupan dari media massa itu lebih kecil daripada media. Media kan biasanya kita sebut saluran, bisa juga disebut sebagai channel, gitu ya. Dia yang mengantarkan pesannya. Tapi nggak semua media itu media massa. Nah, apa aja yang termasuk ke komunikasi massa dan mana yang tidak, itu kita bisa menjawab pertanyaan via karakteristik komunikasi massa. Jadi, dalam karakteristik ini adalah syarat-syarat. Jadi kalau ada satu yang tidak terpenuhi syaratnya, bisa disebut itu bukan komunikasi massa begitu. Apalagi kita sekarang ada di dunia digital gitu ya, media sosial di mana-mana. Kemudian istilahnya itu kalau zaman dulu ketika kita mau mengakses informasi kita harus pertama punya radio atau mungkin harus beli koran gitu ya. Sekarang enggak, semuanya ada di genggaman teman-teman. Di handphone kalian bisa mengakses media massa berbagai jenis secepat-cepatnya, selengkap-lengkapnya terserah kalian, gitu. Nah, untuk karakteristiknya ini disusun berdasarkan elemen-elemen komunikasi. Apa aja elemen komunikasi? Ada yang masih ingat? Komunikator, Bu. Komunikator. Terus yang kedua? Komunikan. Komunikan. Terus? Channel. Channel. Terus? Media. Media. Dan yang terakhir? Noise. Noise. Kemudian sama ada feedback. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari komunikator nih. Jadi, komunikator di komunikasi massa itu sangat berbeda dengan yang lain. Kalau di komunikasi interpersonal, komunikatornya kan bisa satu orang ya. Kalau komunikasi kelompok, satu orang atau kelompok. Kalau organisasi ya organisasi atau satu orang juga bisa. Tapi kalau di komunikator itu harus organisasi. Jadi satu elemen aja itu sudah organisasi. Terus ketika saya nih mau sharing tentang kehidupan sehari-hari saya lewat Instagram, apakah itu proses komunikasi massa? Harus dilihat, saya ini organisasi bukan? Bukan, individu ya. Jadi saya komunikasi massa bukan? Bukan, betul. Jadi harus dilihat si pengirim pesannya ini benar-benar harus institusi ataupun lembaga atau organisasi. Nah, dalam proses pengiriman pesannya itu juga nggak asal. Jadi dia terencana. Saya tahu saya mau share hari ini jam segini gitu. Contohnya ketika teman-teman di sini ada yang suka sinetron atau drama kali ya? Drama. Drama apa yang lagi kalian tonton? The King's Affection, Bu. The Netflix. King Affection, oke. Ini Korean Waves ya. Nah, The King Affection itu muncul episodenya setiap hari apa, Dimas? Kalau nggak salah setiap hari Rabu atau weekdays mau akhir-akhir gitu, Bu. Karena saya Rabu. juga nggak teratur, Bu. Oke, hari Rabu. Mungkin nggak King Affection ini tiba-tiba muncul hari Minggu? Mungkin nggak? Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin, karena pesan dari komunikator, jadi drama itu kan juga termasuk komunikasi massa ya, itu
mengirimkan pesan harus terencana dan terjadwal. Jadi kalau dia jadwalnya hari Rabu, ya pasti minggu depan hari Rabu, minggu selanjutnya juga hari Rabu gitu. Jadi terencana. Kemudian yang terakhir adalah kompleks. Jadi media massa itu atau komunikasi massa itu ya, itu punya berbagai kepentingan. Dia punya kepentingan secara politik, dia punya kepentingan secara ekonomi gitu. Jadi dia pengen ditonton terus. Karena apa? Karena dia mengandalkan yang namanya rating. Mungkin kalau teman-teman di sini nonton drama Korea ya, itu kalian pasti juga mengikuti berapa drama yang punya rating tinggi. Berapa drama yang ratingnya itu rendah. Atau reality show. Reality show yang punya rating rendah itu biasanya mungkin akan di-stop atau mungkin akan dimodifikasi sedemikian rupa agar dia itu ditonton oleh lebih banyak orang. Semakin ratingnya bagus, maka semakin harga iklannya juga tinggi. Itu contoh dari kepentingan ekonominya. Kalau kepentingan sosial, itu adalah media itu sebagai sumber informasi yang dipercaya. Kayak contohnya gini, kita kan lagi di pandemik COVID-19 ya. Kita nggak tahu nih, dulu waktu awal-awal pandemi kita nggak tahu ini virus jenis apa, saya harus ngapain gitu. Sementara belum pernah ada COVID-19. Nah, gimana cara kita cari informasi? Salah satunya adalah dengan media massa. Oh, kita sekarang tahu ada vaksin. Oh, sekarang kita tahu nih varian yang terbaru sekarang sudah masuk Malaysia, gitu ya. Sebentar lagi Indonesia, contohnya begitu. Dalam komunikator di komunikasi massa, itu punya satu ciri lagi nih, yaitu adanya gatekeeper. Jadi di komunikasi massa itu ada penyaring. Ketika pesan itu diproduksi, kemudian ada orang yang bertugas untuk menjamin apakah pesan ini sudah layak atau belum. Ada yang namanya editor, kemudian ada yang namanya sutradara atau pemimpin redaksi kalau di media cetak atau media online juga gitu. Jadi proses penyampaian pesan dari komunikator itu sangat istilahnya itu sangat ribet. Itu kalau di komunikasi massa. Kemudian elemen yang kedua itu media. Jadi media ini yang tadi sudah disebut-sebut gitu ya, dalam komunikasi massa itu wajib atau pasti menggunakan yang namanya teknologi. Makanya media massa itu pasti berubah seiring dengan perkembangan teknologinya. Kemudian yang selanjutnya adalah audiens. Jadi audiens dalam komunikasi massa itu yang pertama heterogen. Heterogen itu maksudnya macam-macam, ada laki-laki, ada perempuan, mereka berasal dari wilayah yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua adalah anonim. Anonim itu tidak saling mengenal. Kemudian elemen yang terakhir adalah feedback atau efek. Feedback dalam komunikasi massa itu ada nggak sih? Ada ya, tapi hanya sifatnya satu arah atau one way communication. Jadi kita itu tidak bisa langsung mendapatkan feedback dari respon yang kita kirimkan. Semisal nih, teman-teman nonton film gitu ya, terus kalian merasa kalau aduh filmnya ini kok nggak bagus gitu ya. Terus kalian pengen ngasih tahu nih sama filmnya, itu gimana caranya? Ada yang tahu? Ya bilang bagus aja sih. Ke siapa? Ya ke teman. Nanti bikin story di Instagram kalau filmnya bagus. Oh, berarti bukan ke si sutradaranya atau Marvelnya gitu ya? Bukan. Bukan. Nah, makanya itu. Jadi feedback yang disampaikan itu memang agak susah untuk dikirimkan. Mungkin bisa dikirimkan via media sosial tadi yang sudah disebutkan. Bisa juga cerita ke teman gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu tidak mengirimkan pesan secara langsung pada si komunikatornya. Komunikatornya kan si movie maker-nya gitu. Makanya disebut one way. Mungkin teman-teman bisa ngasih rating. Mungkin teman-teman bisa ngasih review di media sosial gitu ya. Mungkin tag Marvelnya atau tag siapapun itu gitu ya, si pembuat filmnya. Nah, jadi tetap bisa melakukan feedback, tapi sifatnya itu tertunda atau delay. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak Untuk ada? sementara belum, Bu. Belum. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan dengan diskusi. Nih, pasti teman-teman tahu ya, di sini ada 2 akun yang saya capture di sini. Yang satu itu Info Cegatan Solo, yang satu Centang Biru, Lambe Turah. Ada yang follow di sini? Saya mau follow, Bu. Follow. Hmm. Ya, jadi kalian tahu ya postingan jenis apa yang di posting via kedua akun ini. Nah, kira-kira nih teman-teman, di antara Info Cegatan Solo dengan Lambe Turah yang ada di sini, itu yang mana yang merupakan proses komunikasi massa? Ada yang mau berpendapat? Nah, kayaknya Firda nih. Saya dari raut mukanya itu saya mendengar sayup-sayup jawaban dalam hati ya, Firda ya? Enggak, Bu. Menurut saya itu yang komunikasi massa itu Lambe Turah karena ditunjukkan untuk khalayak umum. Kalau Info Cegatan Solo itu kan cakupan lingkup Audiens. lingkup itu, Bu. Ya, audiensnya lebih ke sekitar Solo aja mungkin. Sekitar Solo Kalau aja. Lambe Turah kan lebih banyak cakupannya. Lebih banyak gitu ya, lebih banyak yang pengen tahu gosip ya. Sepertinya begitu. Oke, itu dari Firda. Ada teman-teman yang lain yang mau atau punya pendapat beda? Saya, Bu. Oke, Dimas ya. Ya. Jadi menurut saya 2 akun tersebut sudah termasuk melakukan komunikasi massa, Bu. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Firda tadi, Info Cegatan Solo ini akunnya punya segmentasi pasar ataupun orang-orang audiensnya itu khusus ditujukan terutama bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. Coba kita menurut yang saya pahami ya, audiens banyak itu tidak harus dari wilayah yang seluruh Indonesia gitu, enggak. Jadi walaupun cakupannya hanya sebatas wilayah Solo dan sekitarnya, itu menurut saya sudah termasuk dalam memiliki apa yang disebut dengan jangkauan audiens yang luas. Karena misal nih, kalau kita bandingkan dengan radio ataupun radio yang punya ada di Ilmu Komunikasi UMS, tentu saja cakupan audiens dari Info Cegatan Solo ini lebih luas. Jadi saya simpulkan bahwa kedua akun ini telah memenuhi apa yang dinamakan proses komunikasi massa. Komunikasi Gitu. massa. Oke, thank you Dimas. Sekarang kita coba untuk membedah satu-satu nih teman-teman. Tadi kan sudah dijelaskan ya karakteristiknya. Kira-kira Info Cegatan Solo dan Lambe Turah, apakah sebuah organisasi? Kan komunikatornya harus Kan kayaknya, Bu. enggak ya? Bukan kayaknya, Bu. Bukan. Jadi masuk nggak syarat yang pertama? Jadi Enggak. bukan. Nah, karena tadi ya sudah dijawab sendiri sama teman-teman kalau baik itu ICS atau Lambe Turah itu bukan organisasi ataupun lembaga. Jadi bisa dibilang meskipun Centang Biru, meskipun followernya sudah jutaan gitu ya, ataupun ribuan, itu tidak menjadikan langsung auto jadi komunikasi massa. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Ini ada insert, kemudian ada project multatuli. Ada yang mau menebak yang manakah yang komunikasi massa, mana yang bukan, atau dua-duanya komunikasi massa, atau dua-duanya bukan? Dua-duanya komunikasi massa, Bu. Ya, kenapa tuh dua-duanya komunikasi massa? Karena ini si insert sama si media yang namanya Project M ini merupakan suatu lembaga yang sudah ada landasan hukumnya gitu. Jadi sudah itu tadi memenuhi karakteristik komunikator yang pertama, yaitu yang terlembaga tadi, Bu. Terlembaga. Oke.
Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya media massa dalam komunikasi massa itu pasti pakai media, tapi nggak semua media itu media massa. Nah, salah satu yang bukan media massa itu adalah media sosial. Jadi, media massa mungkin iya membuat akun di media sosial. Jadi mereka bikin-bikin akun. Kayak contohnya, Kompas mungkin bikin akun di Instagram, Tirto mungkin bikin akun di Instagram, atau tadi Project Multatuli bikin akun di Instagram. Tapi itu hanya salah satu medianya, bukan media utamanya. Kompas tetap punya cetaknya, Kompas tetap punya websitenya, kayak gitu. Jadi media sosial di sini hanya ya punya akun aja. Jadi tidak semua yang ada di media sosial itu adalah media massa. Itu untuk materi kita hari ini. Well done. Dan kemudian setelah itu kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua kah? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas. Baik. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, itu saja teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.